kuasa darah-Mu sehingga kami boleh layak dan berkenan untuk melayani Engkau. Dan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mari Engkau hantarkan langkah mereka boleh tiba di tempat ini dengan hati yang haus dan lapar akan lawatan dan hadirat-Mu sebentar yang akan kami nikmati. Karena itu mari Tuhan, Engkaulah yang beracara dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah kami. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mau membuka ibadah ini. Haleluya. Amin.
Bahwa kerinduan Allah itu untuk menghadirkan damai, menghadirkan sukacita. Nah, kalau damai dan sukacita itu sudah hilang, hati-hati Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, berarti dunia mendominasi dalam dunia. Halo, dunia lebih mempengaruhi kita loh. Justru di saat situasi begini ini, saya selalu katakan, cara yang menghadirkan damai sejahtera itu, karena damai itu kan sudah diberikan Allah kepada setiap orang yang percaya. Kali kita nggak ngalamin damai itu, kenapa sih Pak? Di sini kuncinya. Karena target Allah itu adalah bagaimana supaya kita mengundang pribadinya, Pak. Mengundang pribadinya. Kita lebih fokus kadang kepada karyanya. Nah, ini masalah, saudara. Tahukah saudara, pribadi dan karya itu berbeda? Kalau pribadi kita fokus kepada Yesus, kita udah bergeser, bukan cuma mengundang Yesus secara pribadi untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita, tapi kita selalu menuntut karya. Pengen diberkati, dengar kesaksian orang diberkati, kita senang, kita bilang oh haleluya. Tapi kenapa dia diberkati, saya enggak? Kita menuntut karya. Mari kita belajar pada sore hari ini, saudara, bahwa kita bukan lagi menuntut karya, tapi kita mengundang Yesus secara pribadi. Saudara, karya itu adalah akibat. Yang perlu kita bangun itu adalah sebab. Sebabnya apa? Sebabnya adalah kita mengundang Yesus, mengalami Yesus, baru akibatnya kita akan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita balik, kita hanya fokus pada karya, mohon maaf saudara, kita nggak akan pernah bisa mengalami yang namanya berkat Tuhan. Agak keras nih saudara, haleluya. Supaya pola pikir kita tuh berubah, kita perlu pribadi Yesus hari-hari ini. Karena pribadi itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Nah, saya teringat akan satu cerita yang sangat menarik tentang Sakeus. Saya waktu baca ayat ini, saudara, saya renungkan sebentar, langsung muncul itu cerita Sakeus. Saya suka sekali cerita itu, saudara. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat pertama bilang begini, saudara. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi waktu Yesus masuk ke Yeriko itu bukan cuma sekedar masuk, tapi terus melintasi kota itu. Saudara lihat, kalau Tuhan tuh berkarya luar biasa. Demikian juga kadang dalam hidup kita, saudara. Terus dia hadir, terus dia membuka diri untuk kita undang. Tapi respon kita salah. Lalu ayat 2 dikatakan di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Wow, dia bos, kepala pemungut cukai dan orang kaya raya, bukan orang percaya. Karena kita lihat, kita waktu selidiki Sakeus ini orang Yahudi. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Saudara tahu waktu Yesus masuk ke Yeriko, itu mengundang perhatian. Karena orang banyak pengen tahu siapa itu Yesus. Lalu tiba-tiba muncul namanya Sakeus ini, seorang yang punya pengaruh di kota itu. Dia seorang kepala pemungut cukai, orangnya kaya raya.
Tiba-tiba dia bilang, emang itu siapa? Karena begitu rasa ingin taunya Yesus itu siapa, dia melakukan sesuatu yang tidak lazim. Yaitu apa? Dia dahului orang banyak. Dia hitung, Yesus habis dari sini pasti jalan ke sana nih. Berarti kalau dia jalan ke sana, dia lewat itu pohon ara. Maka dia dahului orang banyak itu, dia naikin itu pohon ara, saudara. Hanya untuk melihat Yesus. Dan benar waktu Yesus lewat di sana, dia noleh ke atas. Dan apa yang dia katakan? Ayat 5. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aduh, saudara, kalimat demi kalimat ini, waduh, bikin saya deg begitu. Apakah pentingnya Sakeus sehingga Yesus harus menumpang di rumahnya? Lagi-lagi kita di sini belajar, saudara, bahwa Yesus menilai pribadi Sakeus. Dia begitu rindu untuk ketemu itu namanya Yesus. Pak, kalau orang pengaruh di satu kota, kaya raya, bos lagi, nggak gampang loh naik ke atas pohon hanya untuk melihat sesuatu yang dia mau lihat. Gengsi, yang bener aja Pak. Tapi tidak dengan Sakeus. Sehingga Yesus bilang, aku harus menumpang di rumahmu. Nah, waktu Yesus bilang begitu, ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan apa? Sukacita. Dia bilang, wow. Di situ aku saya sudah bisa bayangkan, saudara, bahwa Sakeus itu sudah mengalami pemulihan. Dia tidak lihat lagi dirinya sebagai orang yang berpengaruh. Dia tidak lihat lagi dirinya sebagai orang yang kaya raya. Tapi dia sambut itu Yesus dengan sukacita. Maka apa yang terjadi? Bukan tidak ada tantangan. Ayat 7, tapi semua orang melihat hal itu apa? Bersungut-sungut. Katanya apa? Ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah lu, lagi-lagi dapat dibuktikan bahwa Sakeus juga orang berdosa tadinya. Yesus juga nggak respon apa-apa. Tiba-tiba dia bilang lagi, dan kalau ada orang yang aku pernah peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Nah lu, gimana mau nanya orang yang pernah diperas sama Sakeus? Kalau seandainya semua ngaku pernah diperas, ayo lu. Tapi Sakeus sudah nggak pusing, saudara. Karena bagi dia, Yesus itu sudah cukup. Haleluya. Yesus cukup buat saya. Karena dialah sumber dari segala sesuatu yang Anda butuhkan. Dan justru bukan cuma sebagai pemenang, saya justru membawa kedamaian itu kepada sekitar saya, menjadi berkat bagi sekitar saya. Saya selalu bilang begini, kalau kondisinya landai-landai saja, kondisinya indah-indah saja, terus kita ada diberkati di dalamnya, biasa aja bos. Tapi justru dibalik kalau situasinya lagi nggak mendukung, tapi di situasi itu kita bisa jadi berkat, itu baru bisa kita dibilang anak Tuhan yang luar biasa. Ada banyak hal yang mungkin tertunda, tapi Yesus mampu memulihkan itu. Ada banyak yang mungkin Anda lihat tidak seperti yang Anda bayangkan, tidak seperti yang kita harapkan, tapi Yesus mampu memberikan yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Pada sore hari ini sekali lagi saya mengajak setiap kita, mari kita mau undang Yesus itu secara pribadi dengan mengatakan, Yesus, Engkau cukup buat saya. Berbahagialah saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Amin untuk firman Tuhan. Yesus yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan, bahkan yang sanggup memberikan keadaan yang lebih baik bagi setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapak, dan terus Engkau berkarya bagi gereja Pok Maranatha di Cijantung ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Setiap pengurus yang ada di dalamnya, berikan kesatuan hati, sehingga apapun yang mereka kerjakan bukan semata untuk dilihat manusia, tapi mereka kerjakan karena cinta mereka kepadamu ya Allah.
seluruh jemaat yang ada di dalamnya. Bangkitkan roh-Mu di dalam mereka, supaya mereka menyala-nyala, supaya mereka semangat, dan mereka boleh antusias untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Lingkungan sekitar Tuhan berkati, karena kami percaya Tuhan, melalui tempat ini kami boleh mengalirkan atmosfer ilahi, sehingga di sekitar tempat kami mengalami pemulihan, mengalami lawatan, dan mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk Natal kami pada sore hari ini. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah pimpinan penyertaan Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Dan kalau hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu, namun Engkau belum selesai dengan kami, mari lanjutkan melalui kasih karunia-Mu yang menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami yang kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sungguh maha kuasa Allah, Ia menciptakan aku, matahari dengan sinarnya. Terpujilah Engkau Tuhan, amin. Cahaya untuk menerangi kegelapan di malam hari, amin. Pujilah Tuhan dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Aku telah dibentuk menjadi ciptaan yang begitu indah, sehingga terciptalah samudra dan lautan. Amin. Menciptakan jenis-jenis binatang dalam air, cakrawala dan daratan. Amin. Sungguh mulianya Tuhan dengan firman-Nya. Aku dibentuk memberi kesejukan kepada ciptaan yang telah diciptakan. Aku adalah angin, dapat memberi kesejukan. Amin. Allah, pencipta yang begitu hebat. Dengan firman-Nya Ia telah menciptakan aku, pohon, sebagai pelengkap keindahan dunia. Amin. Tuhan Allah pencipta yang begitu hebat. Dengan firman-Nya Ia menciptakan aku dari debu dan tanah. Ia mengembuskan nafas kehidupan kepadaku. Ia menciptakan aku segambar dan serupa dengan Dia. Amin. Luar biasa, Tuhan Allah pencipta yang begitu mulia. Dengan firman-Nya Ia telah menciptakan aku dari tulang rusuk laki-laki. Ia telah menciptakan aku begitu indah sesuai dengan firman-Nya. Amin. Sungguh sempurna Allah yang menciptakan dunia ini dari hari pertama sampai hari ketujuh. Lalu Allah memberkati dan menguduskan dunia ini. Haleluya, amin. Excelsis
Untuk kita seorang
Yesus, kita mungkin malam ini nggak ada di sini. Jadi puji Tuhan, terima kasih ya sekali lagi buat Pak Pendeta Daniel Tan sudah membimbing kita dalam perayaan pada malam hari ini. Selanjutnya terima kasih Komandan Batalion Mayor Kapeleri Sidik Pramono sudah berkenan hadir. Terima kasih. Terima kasih juga buat jemaat yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita bersyukur acara perayaan Natal pada malam hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kami semua panitia Natal. Kami panitia Natal juga mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan, doa, tenaga dan proposal yang sudah diberikan kepada kami. Kami semua panitia Natal mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Pak Pendeta, dan kami juga berterima kasih kepada Komandan Batalion yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Inilah kami, Komandan, dengan banyak kekurangan yang masih ada pada kami, dan di hari-hari akan datang kami mohon arahan dan bimbingan dari Komandan untuk memajukan gereja Pok Maranatha ini. Dan juga saya berterima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras, meluangkan waktu, memberikan tenaga, pikiran, semuanya. Kita lihat bagaimana megahnya dekorasi gereja saat ini. Memang banyak kekurangan-kekurangan yang ada, yang kita rasakan. Mudah-mudahan di hari-hari akan datang kita perbaiki. Dan pesan untuk ketua panitia berikutnya, ini harus kita koreksi. Apa yang kurang saat ini menjadi koreksi untuk kita perbaiki di tahun yang akan datang. Selamat Natal semuanya. Mohon izin Bapak Pendeta, izinkanlah saya memberikan sepatah dua patah kata untuk kegiatan malam hari ini. Yang jelas saya bahagia mewakili mungkin rekan-rekan Nasrani yang ada di batalion ini untuk memberikan sedikit ucapan terima kasih bahwasanya kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan lancar. Ucapan terima kasih pada ketua panitia beserta para pengisi acara luar biasa. Terus terang saya ucapkan terima kasih sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Tentunya ini akan terus dan terus seperti yang tadi Bapak Ketua Majelis sampaikan. Kalaupun ada koreksi, intinya untuk perbaikan kita ke depannya. Ingat bahwa pesan Natal ini tidak hanya kita memperingati kelahiran Tuhan kita, tetapi ada pesan tersendiri yang Tuhan kita berikan kepada kita. Salah satunya adalah damai kasih yang tidak ada diajarkan ke saudara kita yang lain. Nah, damai kasih ini yang nantinya kita harus sampaikan kepada beberapa saudara kita, ya kan? Kepada rekan kita, kepada keluarga kita, sehingga tadi yang awalnya kita makan, kalau anak kecil itu masih makan bubur, berarti kita semakin dewasa harus bertumbuh untuk lebih bisa tadi mengimani apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Itu yang paling utama, sehingga pada malam hari ini saya mengucapkan selamat Natal kembali. Semoga damai Natal membawa berkah bagi kita semua dan sekeliling kita. Amin. Salam, selamat malam.
kelihatannya bahagia sekali. Kita kan penasaran sama teman-teman. Tapi dengar-dengar tadi dapat undangan. Ya, kami senang. Kami mendapat undangan dari sang raja. Emang kalian belum tahu ya? Sini saya kasih tahu ya. Kan Raja Damai mau mengadakan pesta besar-besaran. Oh, begitu ya. Masa sih ada undangan? Ada undangan mereka. Ayo teman-teman, cepat-cepat. Mari kita mempersiapkan diri kita supaya kita dapat tampil baik di depan raja kita. Saksikan bagaimana mereka berdandan supaya menjadi wanita-wanita yang cantik. Aduh, udah dong dandannya. Kapan lagi kita berangkat? Bawalah kita untuk menerangi perjalanan kita nanti. Dan juga buli-buli minyak. Siapa tahu di perjalanan kita nanti minyak kita habis dan PT kita menjadi padam. Ayo. Ayo nanti terlambat. Sang rajanya mana ya? Kok nggak kelihatan? Kita udah nungguin dari tadi. Pada akhirnya mereka semua tertidur lelap. Selanjutnya, para prajurit kerajaan akan siap memasuki ruangan
Saya, Mayor Kavaleri Siddik Pramono, Komandan Batalion Kavaleri 1 Badak Seta Sakti, mewakili seluruh umat Nasrani Batalion Kavaleri 1 Badak Seta Sakti, memberikan ucapan selamat hari ulang tahun Gereja Puk Maranatha yang ke-48. Semoga Gereja Puk Maranatha menjadi lebih berkembang, lebih maju, dan makin lebih bagus lagi ke depannya. Amin. Tuhan memberkati. Selanjutnya, saya Mayor Kavaleri Siddik Pramono, Komandan Batalion Kavaleri 1 Badak Seta Sakti, mengucapkan selamat Natal tahun 2023 dan melanjutkan selamat tahun baru untuk menunjang tahun 2024. Semoga makin sukses dan lancar jaya selalu. Tuhan memberkati. Kami, seluruh majelis Gereja Puk Maranatha Yonkav 1, mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Puk Maranatha ke-48. Kiranya dengan bertambahnya umur, demikian juga bertambah kedewasaan iman dan juga bertambahnya jemaat di Gereja Puk Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Kami segenap guru sekolah minggu Gereja Puk Maranatha mengucapkan selamat Hari Natal 2023 dan menyongsong tahun baru 2024. Serta kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Puk Maranatha ke-48. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Pada bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, saya atas nama pribadi di Jemaat Puk Maranatha ini mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-48 Jemaat Puk Maranatha. Saya menghimbau dan berharap kepada pimpinan Bapak Mayor Yonkav 1 untuk tetap senantiasa mendukung dan membimbing jemaat ini. Tanpa pimpinan kami akan kehilangan. Saya di sini termasuk orang yang tertua, ya. Saya berumur 82 tahun. Saya kalau datang ke gereja ini berharap, ya, kepada semua bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam beribadah kita ini, tak ada satu jalan untuk kita menemukan harapan kita di dalam kehidupan kita. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, semua kita akan berkati, baik pun di pekerjaan, maupun di dalam rumah tangga, maupun di dalam pekerjaan apapun yang lain. Hanya di dalam Tuhan kita akan bisa menggapai segala-galanya. Saya terus terang secara pribadi, kalau saya datang hari Minggu berjemaat di sini, saya bukan ingin menyombongkan, bukan hanya menghimbau dan mengharap kepada kita merayakan ulang tahun kita yang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang saya harap, apakah ada lahir di dalam hidup kita, ya? Kita hanya menyebut Kristus lahir bagi kita, tapi apa yang kita perbuat untuk Kristus? Inilah kadang-kadang kalau saya lihat ke kiri, ke kanan, ya aduh, jemaat itu kadang-kadang saya pengen menangis saya. Kalau tidak lihat rekan-rekan saya di sini. Jadi saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ingin menunjang di dalam kehidupan rumah tangga kita, anak-anak kita, dari semenjak lahir maupun dewasa sampai pekerjaan, ya, Tuhan akan sudah dijamin kita. Jangan kita keringet-keringet kemana. Kita cari jalan hanya di dalam Tuhan kita ada memperoleh damai sejahtera dan sukacita. Saya 51 tahun, 2 tahun, saya berumah tangga, saya berjuang seperti kayak tentara. Kadang-kadang saya nangis di dalam membangun rumah tangga itu. Banyak pencobaan, banyak penderitaan, ya. Tapi saya tidak mau mengeluh. Tuhan, aku bersyukur Engkau memberikan kekuatan bagi saya. Engkau memenangkan aku dalam perjuangan dalam rumah tangga saya. 52 tahun saya tidak pernah melakukan hal yang tidak benar. Cuman saya berharap, ya, kepada para majelis semuanya di sini, marilah kita sama-sama membahu. Sebab kita membahu ini untuk menunjuk anak-anak kita untuk masa depan harinya. Jadi juga saya sangat berharap menghimbau kepada para majelis, ya, untuk kita bersatu dalam satu visi dan misi.
kemajuan di gereja ini kalau tidak ada kebersamaan, tidak ada saling mengasihi, saling memberi, memasukkan semua hidup kita akan sia-sia. Jadi saya mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Pok Maranatha. Semua kalau kita mau bersatu bersama-sama, Jemaat Pok Maranatha akan mau sukacita bagi kemuliaan bagi orang banyak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kami perwakilan dari anak sekolah minggu Gereja Pok Maranatha mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Pok Maranatha yang ke-48. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak sekolah minggu yang telah membimbing kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami pemuda Yonkap 1 Badak Seta Sakti mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Dan selamat ulang tahun untuk Gereja Pok Maranatha. Harapannya ke depannya Gereja Pok Maranatha bisa semakin memberkati orang-orang di sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Shalom, saya mewakili Panitia Natal perayaan dan Tahun Baru ini mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-48 Gereja Pok Maranatha. Kiranya dengan bertambahnya usia semakin memberkati, semakin banyak jemaat yang boleh hadir, dan kiranya iman kita terus semakin maju. Tuhan Yesus memberkati. Amin.